Terima kasih rekan Zaki yang telah mengantarkan dan selamat malam sahabat Siba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. menyapa Indra dengan Anda di kesempatan malam kali ini. Yang pertama kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin di kesempatan Idul Fitri 1442 Hijriah. Saat sekarang kami menyapa Indra dengan Anda kembali di kanal YouTube Siba FM Channel maupun aplikasi radio Siba Karanganyar, serta Anda bisa mendengarkan melalui gelombang FM 96,3 FM Swiba Radionya Karanganyar. Serta sahabat Siba di studio sudah bersiap untuk berbincang-bincang karena di malam ini kita akan dalam satu minggu kita spesial sekali ya Pak Agung ya. Dalam satu minggu kita ketemu Tiap hari ya. tiap hari, baiknya tiap hari. Dan luar biasanya kita nanti akan berbincang bahwa sekiranya sahabat Siba investasi maupun pola ekspor maupun konsumsi ini menjadi tiga kunci pertumbuhan ekonomi terutama di masa pandemi di bulan Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Tentunya ini menjadi sebuah berkesinambungan antara topik kita di malam kali ini berkenaan dengan Idul Fitri. Ini merupakan momen kebangkitan ekonomi dan digital properti dalam new life, kehidupan baru di pasca pandemi COVID-19. Nah, kali ini kita akan mempertajam lagi Pak Agung dari obrolan kita yang kemarin sudah kurang tajam juga ya Pak ya. Kemarin kita akan mempertajam lagi. Banyak yang diobrolin Obrolan. sehingga waktunya kurang. Iya benar. Nah, Nambahnya. namanya di sisi lain di hari Nan Fitri ini kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak untuk mengucapkan seluruh dari pecinta Puri Kahuripan dan KPK atau bahkan pendengar radio Swiba dan di seluruh Karanganyar untuk mengucapkan Idul Fitri. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Zaki untuk kesekian kalinya dalam minggu ini kita Ya. ketemu. Yang pertama kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan, rahmatipun Allah dan kesehatan senantiasa mengiringi langkah kita semua. Ya. Di hari yang fitri di bulan Syawal ini, setelah 1 bulan kita menjalani ibadah puasa, kami secara pribadi dan mewakili perusahaan Kahuripan Group mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Dan semoga Idul Fitri ini menjadi momentum kita untuk menjalani kehidupan baru, tatanan kehidupan baru, pola pikir baru, sehingga kita bisa melewati, bisa selamat Ya. dari COVID Amin. dan terhindar dari segala macam mara bahaya dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan ini menjadi harapan bagi kita semuanya pula. Sahabat Siba, tidak terasa bulan Ramadan sudah berlalu, semua begitu cepat sekali. Kita rasakan perputaran ekonomi pun juga mulai terasa ya Pak Agung. Iya, betul. Sampai saat sekarang momen Idul Fitri, pemerintah pun terus mengenjot bagaimana upaya supaya roda ini terus berputar. Supaya pemerintah pun dari program-program yang digulirkan ini terus bermanifestasi Pak. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Momen Lebaran bagi Pak Agung gimana? Apakah sudah mudik kemana Pak? Saya mudik hanya di dalam kota Karanganyar saja. Kebetulan orang tua di Karanganyar Kota juga. Iya. Mertua juga di Karanganyar Kota, saudara-saudara di Karanganyar Kota, sehingga irit saya mudiknya. Betul ya? Iya, betul. Tidak perlu ongkos biaya, jadi hanya dekat saja, jauh lebih enak. Iya, ini salah satu yang kita syukuri, kita cari jodoh yang efektif efisien. Oh, berarti jangka panjang berarti ini ya. Jangka panjang. Iya. Ya Pak Agung, kita akan mengajak sahabat Siba yang ingin bergabung di WhatsApp online kami di 089692161405 serta melalui live chat, komen maupun share. Jangan lupa like, subscribe dan share karena kita live YouTube Siba FM channel Oh, dan live YouTube-nya Pak Agung ternyata sudah bisa loh Pak. Disapa dulu Pak. oke teman-teman YouTube. Iya. Agung Wahyu Utomo, selamat malam. Iya. Sehat selalu dan sukses. Dan di Facebook Live juga ya Pak ya? Iya, di Facebook Live-nya Puri Kahuripan. Mhm. Monggo hari ini kita akan banyak bicara, menginformasikan program-program Puri Kahuripan Peduli. Iya, Iya. luar biasa. Pak Agung, Dede mau tanya lagi berkaitan dengan saat sekarang momen Idul Fitri, semua orang sangatlah merayakan dengan hingar-bingar yang sangat luar biasa. Dengan adanya THR, dari Bapak sudah menyebutkan di off the record tadi, bahwa pemerintah ini menggulirkan sekian banyak untuk masyarakatnya, terutama bagi pekerja-pekerja yang berhak menerima. Lantas,
Menanggapi hal tersebut bagaimana selaku developer sendiri? Ya, kami menyambut positif akan program-program pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi yang sempat terguncang. Kesehatan, ya. Iya. Banyak sekali korban-korban yang berjatuhan karena COVID, sekaligus berdampak sekali terkait dengan perekonomian. Bahasanya bisa dikatakan meluluh lantakkan roda perekonomian. Sampai kata-katanya segitu Iya, ya? betul. Produk domestik bruto dari semua sektor Iya. turun drastis. Tidak terkecuali di sektor properti. Di sektor-sektor retail yang lain karena ada PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, ada lockdown, dan lockdown, setuju. sehingga usaha orang yang memiliki usaha retail juga mengalami dampak yang sangat luar biasa. Terjadi PHK di pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan. Manapun juga ya Pak. Kemudian okupasi daripada hunian hotel juga sangat menurun karena otomatis pariwisata menurun drastis dan hampir tidak ada orang berwisata selama setahun di tahun 2020. Sehingga harapannya di awal tahun 2021 setelah new normal itu mulai kemudian sedikit diberi kelonggaran kepada pemerintah, tetapi juga bertolak belakang dengan protokol kesehatan karena di saat ini pandemi juga belum usai. Tetapi insya Allah kita juga sebagai manusia yang mempunyai cipta, akal, karsa, rasa, sehingga kita harus adaptif dan harus inovasi dalam melewati ini. Ini adalah hal yang kita harus bisa selesaikan. Kesulitan-kesulitan ini harus kita berpikir agar kita bisa melewatinya dan bisa sukses dengan keadaan yang seperti ini. Betul. Insya Allah kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna, sehingga dalam keadaan seperti ini kita pasti juga akan bisa melewatinya. Satu hal terkait dengan momentum Idul Fitri, tadi disampaikan bahwa pemerintah mendorong terkait dengan adanya momentum Idul Fitri ini, bahwa perusahaan-perusahaan diharapkan dan diwajibkan untuk memberikan THR, tunjangan hari raya. Satu, dana kemudian cair kepada masyarakat. Kedua, program-program pemerintah terkait dengan jaring pengaman sosial, belanja langsung tunai, kemudian program-program pemberian makanan non tunai, ini juga mendorong, diharapkan untuk meningkatkan daya beli di masyarakat. Yang ketiga, sesuatu hal yang dilakukan ini relevan dengan perilaku masyarakat. Pada saat bulan Ramadan, tingkat konsumtif masyarakat untuk lebih sedikit masak dalam hal yang beraneka ragam, sehingga akan meningkatkan daya beli di sektor retail. Betul ya. Yang biasanya tidak ngolah akhirnya mengolah, biasanya tidak bikin es cendol akhirnya bikin es cendol. Makanan kesukaan Bapak kira-kira di Ramadan itu apa, Pak? Saya suka semua, cuma di Ramadan ini keluarga saya cenderung malah masak yang mungkin jauh sedikit menunya dikurangi daripada bulan-bulan yang lain. Gitu sedikit berbeda. Kami ya. tidak terlalu konsumtif di Ramadan. Ya buka puasa ya seadanya. Iya. Sahur juga seadanya. Iya. Tapi makanan yang paling saya sukai kolak. Nah, ini kolak spesial ya. Ya, kembali ke bagaimana dari pemerintah berusaha untuk mendorong sedemikian rupa supaya bahwa keoptimisan atas pertumbuhan ekonomi, diantaranya pemulihan ekonomi pun juga harus selaras dengan penanganan COVID-19. Ya. Harus selaras kan Pak? Harus selaras. Iya benar juga. Lantas dari momen saat sekarang pemerintah itu menggalakkan ayo belanja. Ayo belanja. Nah, tanggapan dari developer, apakah sudah siap dengan tagline seperti itu yang digulirkan pemerintah? Jadi saya sebagai developer khususnya menyampaikan bahwa tagline ayo belanja dari pemerintah ini pada saat momentum Idul Fitri ini sangat tepat.
Yang pertama, di samping makna Idul Fitri adalah aspek religiositasnya, Iya. itu mempunyai dimensi ekonomi yang cukup tinggi. Karena tadi saya sampaikan pada saat Ramadan, kemudian Idul Fitri kemarin, psikologis masyarakat dalam ekonomi itu belanja baju baru itu di Lebaran. Kemudian memberikan bingkisan Iya, iya, kepada iya, orang iya. yang dikenal. Sekiranya kenal seperti itu ya Pak ya. Aha. Nah, kemudian juga ada istiadat kita mudik. Nah, ini orang akan rela membuka celengannya, mengambil uang tabungannya, atau bisa dikatakan kalau memang pas tabungan sudah diambil pada saat Ramadan sudah habis, akan rela untuk mencari pinjaman atau berhutang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan adat istiadat Ramadan ini. Iya. Disadari maupun tidak, akhirnya tingkat konsumtif masyarakat akan naik. Pada saat tingkat ekonomi masyarakat naik, tadi disampaikan juga terkait dengan pemerintah juga mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk memberikan THR. Daya beli masyarakat ini kemudian dengan psikologis yang ada itu akan mengalami kenaikan. Oh iya, betul. Nah, kita lihat warung-warung ramai, mobil-mobil dealer juga ramai. Alhamdulillah di kami juga di Kahuriban juga di Ramadan, di Iya. Idul Fitri ini kami dari laporan dari divisi pemasaran itu banyak orang yang ingin komitmen janjian Wow. untuk melihat proyek kita. Nah ini ada angin segar Ya, juga nih. alhamdulillah. Jadi Iya. dari sini kita akan siap dan perlu diketahui bahwa properti ini adalah lokomotif yang menarik sekitar 174 gerbong industri. Saya sudah baca itu Pak. Ya, jadi pada saat kita bicara properti, ya satu, akan kemudian menciptakan lapangan usaha. Satu, untuk di kantor itu akan perlu tenaga administrasi, tenaga pemasaran, tenaga pembangunan, kemudian menyerap tenaga kerja. Iya. Kemudian yang kedua, dari sektor industri seperti batu bata, kemudian toko besi yang jual semen, besi, kemudian terkait dengan pembuatan pintu, kusen, kemudian genteng, cat, banyak sekali gerbong-gerbongnya itu banyak yang ya? kemudian ditarik dari sektor properti. Iya, betul, setuju ini itu. Kami akan siap, dan kedua kami perlu sampaikan bahwa investasi di dalam perekonomian ini itu yang paling aman sekali itu adalah properti. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Manusia itu pada hakikatnya butuh yang namanya makan, pangan, PSP, pangan, sandang, papan. Dan pada saat kita bicara properti ini saat ini adalah investasi yang paling aman untuk dilakukan. Kenapa saya bicara seperti itu? Realistis kita dan pengembang-pengembang yang lain pada saat menghadapi pandemi kemarin, daya beli masyarakat turun, kita kemudian merevisi harga. Iya. Bahasanya harga itu kita kemudian terkoreksi. Apakah itu artinya menyelaraskan dengan kondisi pandemi? Ya, kita di sini terpaksa melakukan itu untuk menyelamatkan cash flow. Kita adalah sebuah perusahaan yang tidak hanya untuk diri kita sendiri memikirkan cash flow perusahaan. Kita punya karyawan, kita punya relasi-relasi kerja, sehingga agar supaya kita berjalan, pos pendapatan itu harus kita tingkatkan. Pada saat kita di sana kemudian mematok harga dan kemudian di situ tidak tersentuh pasar, sehingga kita akan memberikan program-program penjualan berupa diskon, kemudian penurunan harga, ketiga juga pemberian waktu, pemberian uang muka. Wah, ya. Ini adalah hal-hal yang semakin menggiurkan juga ya. Iya, akhirnya kami akan melakukan itu untuk mempertahankan cash flow kami, sehingga masyarakat untuk ditangkap oleh masyarakat ini menjadi peluang yang baik untuk investasi. Dan kedua, kalau kita bicara investasi adalah membeli barang yang di situ ingin suatu keuntungan, itu bahasa investasi. Tetapi di sektor properti ini ada yang namanya kebutuhan orang untuk
dibutuhkan untuk tinggal. Iya. Sehingga baik investasi ataupun kebutuhan saat inilah adalah saat yang tepat untuk membeli ataupun berinvestasi properti, karena tadi alasannya di awal kami sebutkan harganya itu kami akan saat ini turun. Tidak hanya kami, banyak pengembang, banyak properti yang realistis akhirnya menurunkan harga. Oh iya. Terutama adalah di properti-properti komersial. Contohnya untuk rumah-rumah premium, rumah-rumah medium. Untuk rumah murah itu tidak mengalami gangguan pandemi. Kenapa itu Pak bisa adanya perbedaan? Karena yang pertama, program rumah murah ini oleh pemerintah diberikan kemudahan-kemudahan dalam pajak, kemudian dalih kemudahan dikaitkan dengan bunga banknya. Dan yang kemudian rumah murah ini adalah rumah yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin beli rumah karena ingin ditinggali. Sementara untuk investasi saat ini kebanyakan orang itu bukan tidak mampu. Banyak orang yang beli masih memegang uang, tetapi saat ini dengan pandemi ini mereka akan wait and see, menunggu seperti apa baru mereka akan investasi. Ngincer dulu. Iya. Ada 3 investasi sebenarnya yang apa itu Pak? yang aman setelah daripada properti. Itu adalah emas. Tetapi kalau emas ini adalah jangkanya agak panjang. Yang pertama adalah properti. Properti itu saat ini kita realistis menurunkan harga atau memberikan program-program untuk menarik konsumen untuk membeli. Kita harapkan ekonomi ke depan itu semakin baik. Selesai, kemudian kita kembali menyelaraskan harga, menyeimbangkan harga sesuai dengan harga yang sebenarnya. Otomatis pembeli yang sekarang beli pada saat terjadinya pengoreksi harga, dia akan mengalami kenaikan harga. Satu. Yang kedua, kita tidak berharap pandemi ini akan terus. Kalau toh juga ternyata ekonomi itu semakin lama juga tidak masih belum pulih, karena rumah ini adalah kebutuhan pokok. Tidak akan mungkin harga rumah itu ke depan itu akan turun. Karena saat ini sudah diturunkan, otomatis ke depan pasti akan naik. Itulah makanya kami menyampaikan dengan kondisi Idul Fitri ini kita berharap dan berdoa momentum Idul Fitri yang baik ini dan kemudian ekonomi masyarakat mulai bergeliat ini menjadi angin segar kita di sektor properti dan mudah-mudahan menjadi angin segar di sektor-sektor yang lain. Roda perekonomian ini tumbuh, kemudian nanti banyak yang kemarin di PHK itu segera dipanggil lagi untuk bekerja. Amin. Itulah harapannya agar masyarakat itu mempunyai tingkat kehidupan yang cukup dan bisa untuk memenuhi kebutuhan secara harian. Inilah harapan kami, walaupun disadari juga kalau kita bicara kemarin sebelum Idul Fitri begitu gencarnya pemerintah untuk menerapkan pembatasan mudik. Kemudian pemerintah menyarankan untuk tidak sholat Idul Fitri. Kemudian pemerintah juga menyampaikan berbagai hal terkait dengan COVID masih ada. Tetapi real kami lihat di lapangan memang tidak sholat Idul Fitri di lapangan, di rumah. Tetapi setelah itu kumpul di alun-alun, Mas. Ini kalau saya tadi ke sini alun-alun padat sudah, itu parkir mobil full. Yang kedua Taman Pancasila itu juga kayak semut, Mas. Rasa kangen, Pak. Ya, dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Iya, protokol terus ya, Pak ya. Kekhawatiran terkait dengan COVID ini mudah-mudahan tidak terjadi karena kenyataannya begitu riuh, tumpah, padat dan saling mereka ketemu di tempat-tempat umum. Dan mudah-mudahan setelah Lebaran ini nanti sekolah bisa dibuka. Amin. Sehingga dampak COVID ini cukuplah di setahun ini ekonomi segera tumbuh. Jangan sampai dampak COVID ini kemudian 5, 10 atau 15 tahun lagi kita rasakan. Apa itu? Sumber daya manusia kita yang tidak mempunyai kecerdasan,
sehingga karena sekolah saat ini dilakukan penutupan. Ini di luar daripada ekonomi. Iya. Ternyata pandemi ini juga masuk ke sektor Iya, sumber iya. daya manusia. Meskipun di luar dari ekonomi, itulah menjadi sebuah curahan dari seorang bapak ya. Iya. Iya, betul. Nah, Iya. Pak Agung, dari kacamata developer itu sendiri, bagaimana Pak Agung saat sekarang tekuni, kita sudah menjalani di Idul Fitri ini 2 kali periode di tengah pandemi. Iya. Saat periode pertama itu kan saat pada waktu itu benar-benar gencarnya PSBB dan sekarang berlaku PPKM. Perbedaan dari Idul Fitri saat ini, geliat ekonomi terutama di kalangan properti itu perbedaannya apa? Apakah sudah ada mengalami pergolakan yang baik? Iya. Sebelum saya menyampaikan terkait perbedaan Idul Fitri kemarin di dalam properti, Iya. saya sampaikan untuk perbedaan secara nyata di dalam penglihatan kita. Itu sangat berbeda sekali. Mungkin di periode pertama kemarin begitu pandemi di bulan Maret itu mulai ada, kemudian April, Mei, kemarin kan Juni untuk Idul Fitri. Itu masih terasa sekali mencekam. Dan sangat ya Pak, sangat ya? mencekam. Dan Sehingga Bapak pada waktu itu juga dialog di sini pada saya waktu juga sebelumnya. dialog di Radio Siba ini. Saya menyampaikan, ingat kata-kata saya bahwa Lebaran tahun ini berbeda dengan Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada sholat Id. Dan waktu itu di karangannya terjadi perbedaan pendapat karena waktu itu dari pemerintah kabupaten kebijakannya tetap sholat Id, tapi pemerintah provinsi dan pusat tidak boleh, sehingga terjadi sedikit perbedaan. Begitu mencekamnya terkait dengan suasana karena PSBB. Nah, untuk Idul Fitri yang kemarin seminggu yang lalu atau 2 hari yang lalu, hari Kamis Jumat kita melakukan Idul Fitri, walaupun dari pemerintah betul benar-benar belum melonggarkan 100%, masih ada pembatasan dan sebagainya, anjuran-anjuran untuk tidak sholat Idul Fitri. Tetapi mungkin masyarakat itu sudah bosan. Sehingga kita lihat secara kasat mata masyarakat begitu padatnya untuk melakukan transaksi. Yang kita lihat di tempat-tempat terbuka itu adalah kumpul bersama dan melakukan makan. Kenapa? Kalau di tahun kemarin begitu ketatnya orang benar-benar tidak boleh jualan. Benar ya Pak ya? Betul. Kalau tahun ini kita lihat semuanya boleh jualan. Tetapi tanpa mengabaikan harus prokes juga. Ya, tetap protokol anjurannya kesehatan. Protokol kesehatan. Tetapi saya sampaikan mau dibuat protokol seperti apa kondisi alun-alun seperti itu. Tapi kita juga tetap jangan a priori negatif, tetapi memang itulah tingkat kesulitannya. Tetapi pemerintah sudah memberikan anjuran, sudah memberikan menyadarkan, sudah menyampaikan. Betul. Tetapi memang satu hal yang saya juga turut prihatin, memang masyarakat kita, termasuk keluarga kita, dan saya sendiri juga menyampaikan bahwa kita ini adalah cenderung orang yang tidak sadar untuk sesuatu yang baik, masih terlalu mengabaikan, terlalu abai, terlalu nekat, dan terlalu tidak mengikuti, sehingga apa yang disampaikan itu seolah-olah hanya semacam retorika. Tidak boleh sholat Idul Fitri, ya nggak sholat Idul Fitri di lapangan, di rumah. Setelah itu sama keluarga jalan-jalan, kumpul semua di warung makan sampai tumpul. Sama saja. Malah lebih baik sholat Idul Fitri. Berdoa. Nah, inilah yang saya menginisiasi, mengajak kepada masyarakat, pandemi ini belum selesai dan corona ini masih ada, tetap waspada. Tetapi juga menjawab pertanyaan Mas Zeki tadi, kita juga tidak harus kemudian larut di dalam suasana pandemi. Untuk faktor-faktor yang lain, terutama faktor ekonomi, ini harus kita menginisiasi dan membuat strategi-strategi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing agar kita kantongi ora kena pandemi.
Itu Mas Santi. Ya Pak. Iya. Nanti kantongnya dikasih masker aja Pak. Enggak, kantongnya harus dibuka untuk diisi, itu Oh maksud gitu. saya. Ya, baiklah, sahabat Siba, segmen pertama akan kita akhiri, tapi kita akan ketemu segmen berikutnya jeda terlebih dahulu. Kami mengundang Anda, silakan di line telepon kami di 0271495256 serta melalui WhatsApp online. Didi akan juga memberikan tahu Anda aplikasi streaming Anda bisa live chat di aplikasi download di Play Store di Radio Siba Karanganyar, dan tetaplah bersama dengan kami Talkshow bersama dengan owner atau developer Puri Kahuripan, Bapak Agung.
FM Swiba Radionya Karanganyar saat ini, sahabat Swiba. Nah, masih bersama dengan kami di dialog interaktif bersama dengan developer atau owner Puri Kahuripan, Bapak Agung Wahyu Utomo, dengan topik kita ada Idul Fitri Kebangkitan Ekonomi dan Geliat Properti dalam New Life, Kehidupan Baru Pasca Pandemi. Pak Agung, kalaupun Dede akan bertanya, apakah tepat saat ini, tepat waktunya untuk berinvestasi properti di awal Idul Fitri atau setelah Idul Fitri ini? Ya, eh, intinya kalau kita bicara investasi, momentum Idul Fitri ini sangat tepat. Dan sebetulnya pada saat pandemi kemudian terjadi koreksi tentang harga, karena pengembang-pengembang termasuk kami dari Puri Kahuripan juga mengkoreksi harga dengan memberikan penurunan harga, pembebasan uang muka, kelonggaran untuk angsuran uang muka untuk yang rumah-rumah yang premium. Itu adalah hal-hal terkait dengan real, itu adalah harga turun agar laku, agar disentuh oleh pasar, agar cash flow daripada perusahaan itu terjaga. Sehingga ini adalah keuntungan daripada investor atau orang-orang atau konsumen yang membutuhkan rumah. Pada saat beli sekarang, otomatis nanti pada saat cash flow ekonomi mulai tumbuh karena new life, tatanan kehidupan baru, semangat baru, kemudian juga ditemukan obat baru, vaksin, sehingga kemudian orang tidak akan merasa takut untuk keluar rumah. Enggak khawatir ya Pak? Enggak khawatir. Kemudian pemerintah juga sedikit melakukan pelonggaran-pelonggaran karena tingkat kesehatan sudah mulai terjaga. Alhamdulillah. Otomatis cash flow terjaga, kemudian ekonomi tumbuh, seiring dengan itu harga akan naik dan pengembang developer akan kemudian melakukan stabilitas harga, menstabilkan harga. Sehingga kalau saat ini beli itu adalah waktu yang paling tepat karena harganya saat ini itu paling murah-murah katakan. Ini yang bilang developer loh. Oh iya, ini kami buka di sini adalah hal-hal yang tidak harus beli di Puri Kahuripan, silahkan beli di tempat lain. Tapi bandingkan dulu tempat lain dengan Puri Kahuripan kan, seperti itu. Intinya saat inilah saat yang tepat untuk melakukan pembelian apabila panjenengan mempunyai kekuatan finansial untuk melakukan pembayaran dengan cash ataupun soft cash. Dengan KPR sekalipun nggak masalah. Ini adalah waktu yang sangat tepat karena alasannya adalah ke depan pasti harga naik karena saat ini tuh closing paling diduduknya gen payu. Intinya begitu. Tenang saja sahabat Swiba, kalau Dede itu sudah membuktikan karena Dede itu termasuk KPK. Oh iya. Iya kan Pak? Iya, Mas Dede ini termasuk anggota keluarga Puri Kahuripan. Sudah membuktikan di Wonorejo Becen. Alhamdulillah. Apa yang dibuktikan, Mas? Dibuktikan sejauh ini pertama kualitasnya. Amin. Kualitas bangunan, konstruksi bangunan yang itu memang tidak main-main. Dari pemilihan-pemilihannya itu saya suka. Iya. Dan raket kekeluargaannya antara satu sama lain pun juga suka juga ya. Nah, dan itu. Hubungan dengan pengembang juga terjalin komunikasi. Bahkan kita sering ketemu juga sama Mbak Endah, Mas Ipong, semuanya. Marketingnya luar biasa. Ya, Bapak, bahwa saat sekarang kita kembali banyak kemudahan di masa pandemi yang ini menguntungkan bagi calon pembeli berkaitan dengan mungkin keringanan down payment dalam berinvestasi. Apakah ini apabila tidak dimanfaatkan itu apakah menjadi sebuah hal yang lewat angin lalu atau ini memang harus dimanfaatkan? Mumpung-mumpungnya nih ya masa pandemi ini down payment. Jadi gini, saya ingin sedikit menyatakan terkait dengan apa itu yang namanya decision making, pengambilan keputusan. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa mengambil keputusan di saat yang tepat, bisa memanfaatkan kesempatan walaupun kesempatan itu sesempit apapun. Jadi saat ini dirasakan bahwa terjadi kesempitan-kesempitan karena terjadi pandemi. Tetapi ada beberapa peluang di dalam kesempitan ini untuk mencari sisi-sisi finansial atau sisi-sisi keuntungan. Jadi pada saat ini apabila tadi saya sampaikan untuk melakukan investasi
khususnya untuk properti itu adalah saat yang tepat. Yang kedua, silahkan panjenengan memanfaatkan kesempatan ini agar panjenengan terpilih masuk dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Iya. Inilah yang harus pintar-pintar memilih dan mengalokasikan keuangan. Kira-kira saat ini apabila memang punya uang, ada dua pilihan misalnya. Iya. Beli mobil baru atau beli rumah. Iya. Kalau kita bicara beli mobil, kira-kira 5 tahun ke depan mobil itu kira-kira muncul mobil baru harganya naik atau turun? Pasti turun. Akan turun, iya. Nah, kalaupun tidak perlu dengan mobil baru ya sudah mobil yang biasa saja dulu. Kecuali kalau memang untuk investasi sudah, ada dana-dana cadangan sudah, pengen menikmati mobil baru silahkan. Tetapi kalau memang pilihannya itu masih sempit, lebih memilih untuk investasi properti, perumahan atau tanah atau kafling itu jauh lebih menguntungkan. Saham juga ya Pak. Saham, emas, ini adalah pilihan-pilihan investasi yang baik. Kalau Dede lebih suka properti aja. Oh iya. Jadi gini, properti di samping suatu investasi bisa nikmati, bisa digunakan untuk tinggal, untuk berteduh istirahat, juga ya, Pak. berteduh, untuk membimbing anak. Iya. Ini adalah banyak sekali faktor-faktor sosial yang kita dapatkan pada saat kita berbicara dengan properti. Dan alhamdulillah saya di samping kegiatan-kegiatan usaha saya, diversifikasi usaha di bidang lain, saya intens 90-an 5% itu waktu dan pikiran saya itu di properti. Kenapa? Saya merasa senang apabila konsumen itu terjadi pembelian, akad kredit dan tinggal di sana itu rumongso. Di samping kita realistis cari untung, ada sisi-sisi sosial yang saya itu mempermudah orang untuk mendapatkan rumah. Inilah hal-hal yang sedikit menenteramkan hati kita. Satu pertanyaan, kemudahan apa saja yang ditawarkan Puri Kahuripan Group kaitannya dengan pembelian rumah di masa pandemi ini? Selaras. Ini perlu didengarkan dengan seksama. Direkam. Dan perlu diingat-ingat. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Betul sekali Pak. Silahkan. Jadi di saat ini kami memberikan program yang namanya Puri Kahuripan Peduli. Kepedulian kami kepada masyarakat yang belum memiliki rumah atau masyarakat yang ingin mencari sisi keuntungan finansial dari investasi, bahwa kami Puri Kahuripan membuka program rumah dengan harga 150 juta 500 rupiah. Kemudian yang kedua, kita akan bebaskan semua pembayaran-pembayaran yang harus dibayar oleh konsumen di awal senilai 16 juta 50 ribu rupiah. Itu tiap hari diputar di Radio Swiba. Jadi kalaupun saat ini tidak terlalu jelas saya bicara ini, mungkin besok bisa tetap mendengarin Radio Swiba, itu iklannya tiap hari tayang. Juga ada suaranya Pak Agung. Ada suara saya kalau ada sahabat-sahabat masyarakat yang rindu akan suara saya. Iya. Itu sekali lagi saya sampaikan, komponen dari 16 juta 50 ribu rupiah itu terdiri daripada uang muka 5% dari harga senilai sebesar 7 juta 525 ribu tidak kami terima. Silahkan untuk digunakan untuk kebutuhan Bapak Ibu untuk beli kursi atau beli AC. Untuk rumah itu pada saat jadi. Biaya balik nama, biaya notaris kita yang bayar senilai 3 juta rupiah. Kemudian biaya pajak yang harus ditanggung pajak penjual kita yang bayar senilai 4.525.000, bukan tidak dibayar, kita yang akan membayarkan langsung ya berarti. Termasuk biaya administrasi senilai 1 juta itu betul-betul gratis, tidak perlu panjenengan bayarkan, sehingga panjenengan akan dapat memiliki satu unit rumah siap untuk ditinggali bersama keluarga tercinta, dan cukup Anda mempersiapkan angsuran pertama senilai 975.000 rupiah. Itu plafon kreditnya. Kalau angsurannya hanya 943
Rp5.000. Setelah Anda sudah tinggal di rumah itu baru membayar angsuran senilai segitu. Dan ini masih ada bersinergi dengan program pemerintah. Nanti masyarakat atau konsumen itu masih akan mendapat bantuan uang muka senilai Rp4.000.000. Wow. Jadi wis ora ngetokke duit malah itu duit. Dapat ya 4 juta. Ya benar-benar. Silahkan dimanfaatkan program ini. Kami tidak bagi-bagi amplop, tapi bagi-bagi program yang lebih menjanjikan, besar dan bermanfaat. Kalau kita bagi-bagi angpo nanti satu hari selesai. Tapi kalau ini nanti selamanya rumah itu tinggal dengan keluarga tercinta. Dan plafon kreditnya itu Rp142.975. Ini real, bukan suatu strategi terkait dengan bagaimana kita menarik konsumen agar tertarik, tidak. Bukan. Yang kami sampaikan ini adalah bahwa sesuatu yang kami gratiskan itu betul-betul terjadi dan bisa dibuktikan. Itu yang perlu kami sampaikan. Yang kedua juga kami sampaikan, saat ini kami membuka 2 proyek baru. Di mana itu, Pak? Di Puri Kahuripan Gaum 2. Iya. Di Kecamatan Tasikmadu, karena kita sudah punya Puri Kahuripan Gaum, sehingga yang kedua ini kita berikan nama Puri Kahuripan Gaum 2 di Kecamatan Tasikmadu. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang bekerja di Sragen atau yang punya keluarga di Kabupaten Sragen, kita buka Puri Bayangkara Kahuripan di Kecamatan Karangmalang, kira-kira 5 menit dari alun-alun kota Sragen. Lokasinya strategis. Ini adalah proyek kami yang kedua di Sragen. Dan perlu kami informasikan dalam kesempatan ini, Puri Kahuripan juga masih mempunyai tempat-tempat yang menjadikan referensi panjenengan untuk memilih hunian. Masih ada Puri Kahuripan di Jatin, ya, perempatan Papan ke selatan. Kalau dari timur dan dari barat itu 300 meter dari perempatan Papahan, masih ada unit tersedia. Kemudian Papan Kahuripan, perempatan Papahan ke kiri. Kalau dari Solo, kalau dari Karanganyar ke kanan, itu dekat dengan jalan exit tol, sangat strategis. Masih ada unit yang bisa menjadi pilihan. Kemudian masih ada Permata Kahuripan di Jalan Gatot Subroto di perempatan Kongan, Ijo, Tasikmadu. Kemudian masih ada Puri Kahuripan Lalung di depan Islamic Center. Masih ada Surya Maganda Kahuripan Lalung di Ring Road Selatan Karanganyar Kota. Masih ada juga di Puri Kahuripan Tegal Gede. Ada juga di sampingnya radius Istana Kahuripan di Tegal Winangun. Mana lagi ya? Nanti bisa dilihat ya di YouTube channel Puri Kahuripan ataupun melalui marketingnya di hotline-nya. Saya agak lupa. Iya benar Pak, benar. Pastinya Pak. Masih ada itu di Wonorejo. Di Surya Maganda Kahuripan 3. Di tempat jenengan masih ada. Masih. Oh iya, yang punya. Masih ada di Wonorejo, masih ada. Tinggal di Puri Kahuripan Gaum 1 juga masih ada. Untuk lengkapnya silahkan masyarakat, saudara-saudaraku semuanya bisa mirsani di www.purikahuripan3.com dan bisa berhubungan dengan marketing kami. Nah, Instagram juga ada Puri Kahuripan, ya kan? Ada. Nanti bisa langsung nomor online-nya, hubungi marketingnya, sahabat Siba. Nah, hal yang menarik Pak Agung bahwa rumah-rumah dan lokasi-lokasi yang Bapak tawarkan itu sebagaimana kita rasakan sebagai masyarakat, mungkin sudah masuk KPK atau mungkin juga belum. Ini mayoritas kok representatif, Pak. Apakah ini menjadi pertimbangan Bapak sendiri dalam menentukan lokasi hal tersebut dan demi kemudahan segala hal akomodasi yang nanti akan sebagaimana calon penghuni rumah Kahuripan? Jadi pada saat kita berinvestasi properti, ini saya sampaikan
siapa tahu pendengar-pendengar ada yang ingin juga mengikuti jejak kami sebagai developer. Iya. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah adanya lahan calon yang akan dibangun perumahan tersebut. Kalau kita bicara lahan, kita harus melihat dari berbagai aspek. Aspek yang pertama adalah lahan tersebut sesuai dengan tata ruang itu boleh atau tidak. Jangan sampai Anda beli lahan tapi ternyata tidak boleh dibuat perumahan, nanti malah investasinya mumet nanti. Satu. Iya. Yang kedua adalah bagaimana lahan ini nanti akan tumbuh menjadi suatu tempat yang layak untuk tinggal dan memudahkan konsumen untuk di sana hidup. Apa yang disampaikan? Lahan yang untuk tinggal itu paling enak adalah dekat dengan pusat pemerintahan. Pertama. Dekat dengan fasilitas publik, perkantoran, dengan rumah sakit, Iya. dengan sarana pendidikan. Iya. Dan kalaupun nanti di sana yang dekat-dekat itu sudah kapasitas kemampuan modal yang beli harus besar, Puri Kahuripan juga menyediakan tempat-tempat yang agak minggir tetapi juga aksesnya tidak terlalu jauh. Nah contoh, kalau kita bicara Surya Maganda Kahuripan Wonorejo, Iya benar. yang di Mas Didi Iya, tinggal, iya. itu kan juga tidak di kota. Enggak, Mbak, tidak. Tetapi suasana di sana bukan suasana desa, masalah kota. Saya kemarin kaget lewat sana. Dari tempat kerja ke sini 5 menit, Pak. 5 menit. Dan di sana sangat representatif. Iya. Anda membuktikan secara pribadi, Mas Dede nyaman. Nyaman. Alhamdulillah. Itulah jawaban dari saya. Lokasi-lokasi Puri Kahuripan Group, alhamdulillah itu bisa kemudian menjadi lokasi baru yang di situ marketable, nyaman untuk dihuni, dekat dengan pusat pemerintahan, dan akses-aksesnya juga mudah. Kami dalam memilih lokasi juga mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Yeah. Yang kedua, kita juga tidak sekedar membangun fisik bangunan. Yang kita bangun adalah aspek sosial masyarakatnya. Nah, ini yang menjadi unggulan. Iya, jadi banyak pengembang, teman-teman yang lain, dia intinya bagaimana dia membangun rumah, laku, sudah dapat untung, sudah. Bukan begitu. Kami menjalin komunikasi aktif, kita juga membina lingkungannya agar menjadi hunian yang benar-benar nyaman untuk anak-anak. Di Puri Kahuripan tidak ada bahasanya molimo. Nah, itu enggak ada. Segala hal yang kaitannya dengan keamanan dan ketertiban serta kebersihan kita selalu jaga. Walaupun bukan perumahan komersil, kita selalu menerapkan manajemen estate. Yeah. Apa maksudnya? Mengatur warga agar terjalin komunikasi yang baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang mengganggu keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan. Yeah. Dan kedua, sosial masyarakat terbentuk. Jadi kami bisa sedikit menyampaikan bahwa kami tidak hanya sekedar membangun rumah fisik, kami juga membantu membangun aspek psikologis dan sosialnya. Segitunya, Iya. Pak Agung bisa menyelami bukan hanya berbisnis, tetapi menjalin erat dengan calon penghuni ataupun juga yang sudah penghuni di Kahuripan itu sendiri, Pak ya. Iya. Luar biasa. Inilah yang membuat saya itu tidak akan pernah lelah Bosan untuk bekerja. Karena ada sisi kepuasan hati, tidak hanya sekedar mengisi dompet. Tidur berapa jam sih Pak biasanya? Kok nggak pernah bosan? Luar biasa kesibukannya loh ya. Iya. Tapi saya tadi sepak bola tadi Mas. Oh gitu. Luar biasa ya Saya Pak. tadi sore diajak teman sepak bola Akhirnya. di lapangan DPR. Kemarin saya ditantang Mas Dede, kapan sepak bola Pak? Kapan karaoke sudah? Karaoke Sepak bola sudah, Ya, iya. ya. Luar biasa Pak. Ini jiwanya sangatlah sahabat Siba perlu dicontoh ya. Sebagaimana seorang bapak yang mempunyai anak banyak, KPK, dan ini menjadi sebuah keluarga baru juga ya Pak ya. Iya. Ya, ini pada nonton mungkin di channelnya Pak Agung. Selamat malam, terima kasih yang selalu Iya. setia. Pak Agung, nanti kita akan kembali ke segmen terakhir kita, Siap. tidak terasa hampir 1 jam. Tetaplah bersama dengan kami, ada informasi dari Puri Kahuripan. Andai tak
Sahabat Siba semuanya, tidak terasa kalau kita ngobrol sama Pak Agung itu waktu begitu cepat. Rasanya kita tinggal beberapa menit itu nggak terasa juga ya Pak Agung ya. Iya. Sebagaimana segmen kita yang ketiga kali ini sahabat Siba, statement yang akan diberikan dan disampaikan oleh Pak Agung kaitannya dengan topik kita kali ini. Silahkan Pak Agung. Iya, terima kasih Mas. Sudah jam 9:04 ini. Iya. Udah overtime. Iya. Ya, ya, yang saya sampaikan di akhir pembicaraan kita malam hari ini, mari kita memulai new life, tata kehidupan baru, kebiasaan baru, habit-habit yang baru, kebiasaan yang baik setelah ada pandemi ini, dan setelah pandemi ini meluluh lantakkan berbagai hal kesehatan terkait dengan ekonomi. Momentum Idul Fitri ini mari kita betul-betul suci, menata diri untuk melewati kehidupan ini dengan baik, menjalankan kehidupan dengan baik dan juga dengan cara-cara yang benar. Saya selalu menyampaikan bagaimana kebenaran itu. Kebenaran satu itu adalah menurut aturannya manusia, kita ikuti kriteria-kriteria aturan, undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah dan sebagainya harus kita ikuti. Yang kedua adalah benar, kita juga harus mengikuti aturan-aturan dari firman Tuhan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, kita hidup ini di alam, ini ada namanya hukum alam. Wong nandur ngunduh, makanya kita nandur kebaikan agar yang kita terima dan yang anak cucu kita terima adalah sesuatu yang kebaikan. Jangan pernah melakukan keburukan sekecil apapun, jangan sampai perbuatan yang jelek yang sekecil itu nanti menghancurkan perbuatan baik yang kita yang segunung. Iya. Dan janganlah kita berusaha melakukan perbuatan yang baik sekecil apapun. Mudah-mudahan perbuatan baik yang sekecil apapun ini bisa menghancurkan segunung perbuatan kita yang jelek. Jadi saya mengajak momentum Idul Fitri ini, mari kita menata diri, kehidupan baru, new life, dan di dalam sektor usaha, marilah kita ciptakan usaha-usaha yang memang harus kita lakukan saat ini. Contohnya mudah, salah satu hal, rumah itu sudah saat ini tidak hanya tempat untuk tidur atau untuk istirahat, tetapi sudah masuk menjadi tempat untuk bekerja. Kami juga akan membuat tipe rumah yang bisa untuk bekerja, akhirnya menambah kamar untuk Space-nya lebih. Iya, kenapa? Namanya WFH, work from home. Oh, berarti kan rumah untuk kerja. Nah, dia tempat bekerja. Nah, inilah makanya saya menginisiasi mengajak ibu-ibu rumah tangga yang di rumah dengan segala cara, cipta, apa yang bisa dilakukan itu monggo bekerja dari rumah. Apa membuat es batu, membuat cola, membuat apa. Lah anak-anaknya yang sudah mengenal digital marketing, jangan main TikTokan dan jangan main YouTubean yang tidak bermanfaat. Silahkan promosikan hasil daripada usaha-usaha rumahan itu di digital marketing, di media sosial, dan kalau punya kendaraan jangan dibuat main saja tetapi untuk mengantar secara online. Inilah hal yang kemudian menginisiasi agar keluarga itu menjadi keluarga yang mempunyai tambahan pendapatan. Ini sangat penting sekali. Dan di dalam pandemi ini kita tidak tahu seperti apa nanti ekonomi. Saya mengajak berdayakan lahan-lahan yang ada di rumah-rumah tersebut. Silahkan untuk iso ditanduri buah ya ditanduri buah, tanduri sayur ya sayur, ditanduri jagung ya jagung, nek nggo tanduri lele ya dikasih lele untuk ketahanan pangan. Kalau nggak ada lahannya ya pakai hidroponik ya. Nah, inilah hal-hal kecil yang di situ akan meringankan ekonomi, tidak memberatkan faktor ekonomi. Nah, untuk properti khususnya kami sampaikan saat ini adalah saat yang tepat untuk Anda membeli rumah karena harganya pasti paling murah. Baik yang tadi saya sebutkan, yang program harga 150 juta, ataupun rumah-rumah medium yang kelas tipe 45, 80,
yang dulunya harganya 500 itu sekarang kami jual 450, kan 10 sampai 20% kita Sangat turun kan. turun ya. Kemudian yang harga 700 itu kami jual 600. Wah. Ya intinya kami sekarang buka-bukaan saat ini realistis bahwa pengembang-pengembang perumahan pasti mengkoreksi harga jual. Silahkan Anda untuk berinvestasi, insya Allah Anda akan beruntung. Itu terakhir closing statement dari saya, dan tetap semangat, saling toleransi antar umat beragama, karena kemarin juga Idul Fitri kebetulan bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Dan saya secara pribadi juga prihatin di Palestina, di Masjidil Aqsa, kita dengar di pemberitaan terjadi hal-hal yang di situ mencederai rasa kemanusiaan. Dan mudah-mudahan kita berdoa bersama agar saudara-saudara kita di Palestina dan dari kaum Yahudi di Israel bisa dengan kepala dingin dan bersabar bahwa kita semua manusia pada titahnya adalah makhluk daripada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung beserta tim yang luar biasa solid, dan nanti ke depan semakin hebat untuk Kahuripan. Pastinya banyak program yang dihadirkan dan makin dicintai masyarakat. Baiklah, sahabat Siba, berikut tadi bincang-bincang dialog interaktif bersama dengan owner Puri Kahuripan, Bapak Agung Wayu Utomo, dengan topik kita Idul Fitri, kebangkitan ekonomi dan geliat properti dalam new life kehidupan baru pasca pandemi. Dan akhirnya Dede yang bertugas undur diri dari Indra dengan Anda, selaku penasihat Dewan Pengawas LPPL Radio Swiba, selaku penanggung jawab Direktur LPPL Swiba, Dr. Adolfus Bakhtiar Sarif, selaku pula pengarah siaran Mami Suparyatmi SE, dan pembawa acara Dede kita akan kembali ke rekan Zaki. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.